Bayangin, lu itu pengusaha sukses, punya toko emas lu itu laris manis, terus lu juga punya istri. Lu udah ngasih istri lu segalanya, dari rumah, mobil, sampai biayain dia operasi plastik biar dia tuh kelihatan sempurna. Tapi ternyata yang lu nikahin itu bukan istri idaman, tapi malaikat maut yang lagi nyamar. Kisah ini dimulai dari orang ini, Nasruddin. Usianya 33 tahun, dan dia tinggal di kota Arso, Kabupaten Keerom, Papua. Dia ini aslinya dari Sulawesi Selatan, tapi udah puluhan tahun tinggal di Papua. Dia itu sukses banget. Dia punya toko emas yang laris manis. Hidupnya tuh makmur banget, bahkan dia tuh sampai punya asisten rumah tangga atau ART. ART-nya ini adalah seorang ibu perantau dari Mojokerto. Dia harus banting tulang buat menafkahi anaknya. Nasruddin suka banget sama ibu ini karena dia tuh rajin dan jujur. Terus suatu hari, Nasruddin tuh ngeliat anak perempuan si ART itu yang bernama Ketut Legina. Ketut Legina ini saat itu masih SMP. Tapi saat Nasruddin lihat dia tuh langsung suka. Dia somehow yakin Legina itu pasti mewarisi sifat baik ibunya. Lalu, Nasruddin yang saat itu masih lajang, tanpa ragu itu dia langsung melamar Ketut Legina. Padahal si Legina masih SMP. Tapi orang tuanya setuju. Alasannya itu Nasruddin tuh orang baik. Dan akhirnya mereka pun menikah di tahun yang sama, tahun 2011. Lalu setelah menikah, hidup Legina itu langsung berubah drastis, 180 derajat. Dia langsung jadi wanita sosialita yang punya gaya hidup super mewah. Nasruddin itu membiayai semua kebutuhannya si Legina, dari dia sekolah sampai dia lulus SMA, dan request apapun itu selalu dituruti sama Nasruddin. Nasruddin ini bahkan sampai membiayai istrinya buat operasi plastik untuk mengubah postur wajah dia. Gila nggak? Tujuan Legina operasi plastik itu cuma satu, supaya si Legina itu bisa ngaku di Instagram kalau dia itu keturunan Bugis Tionghoa atau keturunan Cindo. Selain itu, Legina juga dibelikan mobil pribadi dan rumah. Ibunya Legina juga nggak perlu lagi jadi ART, karena semua biayanya udah ditanggung sama si Nasruddin. Tapi sayangnya, perubahan instan ini justru jadi bumerang buat Nasruddin. Legina yang masih muda itu masih labil. Dia itu nggak bisa menghadapi perubahan hidup dia dengan baik. Dia itu belum dewasa dalam mengartikan sebuah pernikahan. Di tahun-tahun pertama pernikahan, dia itu mulai berani selingkuh. Nggak cuma sekali, dia tuh bahkan berani selingkuh sampai berkali-kali. Perselingkuhannya ini bahkan tuh udah sampai ketahuan sama si Nasruddin dan sama keluarganya. Awalnya Nasruddin tuh maafin dia. Dia maklum lah istrinya tuh masih terlalu muda. Baru juga lulus SMA, masih suka main-main lah sama teman-temannya. Tapi dia tuh tetap berusaha merangkul istrinya dan memperingati supaya nggak ngulangin perbuatan itu lagi lah. Tapi peringatan lembut itu tuh sama sekali nggak mempan buat Legina. Lagi-lagi dia itu selingkuh dan ketahuan. Keluarganya Nasruddin ini juga udah mulai kesel, dan mereka tuh bilang kalau Legina itu udah nggak pantas lagi buat Nasruddin. Tapi Nasruddin, dia tuh tetap berusaha memahami. Dia yakin suatu hari istrinya itu bakalan dewasa dan setia. Bertahun-tahun mereka menjalani pernikahan yang selalu diwarnai oleh perselingkuhannya si Legina. Sampai pada akhirnya mereka tuh punya anak. Di sini Nasruddin tuh udah berharap mungkin dengan jadi ibu Legina itu bisa lebih dewasa. Tapi kenyataannya tuh enggak. Legina bahkan kembali melakukan kesalahan. Dan kali ini kesalahannya itu sangat fatal. Tahun 2020, Legina kembali tergoda. Kali ini dia tuh kepincut sama cowok asal Afghanistan yang dia kenal di Instagram. Nama cowok itu Mahdi Marbene. Mahdi ini seorang warga negara asing dari Kabul, Afghanistan. Dia itu ngerantau ke Indonesia sejak 2019. Dia tinggal di Jayapura, Papua bersama kakaknya yang punya kafe. Statusnya si Mahdi ini pengangguran. Selama menganggur, Mahdi ini sadar satu hal. Wajah asingnya ini banyak banget disukai sama cewek Indonesia. Jadi dia itu punya niat jahat. Dia itu emang mencari cewek-cewek lokal yang kaya di Papua yang bisa dia prorotin. Disinilah dia melihat si Legina, cewek cantik sosialita. Sekarang Mahdi langsung mendekati si Legina lewat Instagram. Dan Legina, dia langsung respon of course. Jadi mereka kenalan, ngobrol, dan akhirnya deket. Lalu secara diam-diam, mereka itu ketemuan di tahun 2020. Disinilah perselingkuhan yang paling fatal dimulai. Mereka itu udah mulai sering ketemu, bahkan check-in ke hotel-hotel. Mahdi itu mulai morotin si Legina abis-abisan. Gaya hidupnya berubah drastis karena dibiayain sama Legina. Si Legina ini udah tergila-gila banget sama Mahdi. Dia itu sampai ngirim uang puluhan juta setiap bulannya buat si Mahdi ini. Yang bikin geleng-geleng lagi, Legina ini bahkan beberapa kali mentransfer uang buat Mahdi menggunakan rekeningnya si Nasruddin. Dia juga membelikan Mahdi motor seharga ratusan juta. Gila, motor apa ratusan juta ya kan? Yang paling parahnya lagi, Nasruddin tuh pernah mengantar Ketut Legina ke sebuah hotel di Jayapura. Nasruddin tuh mikir istrinya tuh mau merayakan malam tahun baru 2021 tuh sendiri. Padahal si Legina ini ngerayain berdua sama Mahdi.
Nasruddin sama sekali nggak tahu. Lalu setelah tahun baru, si Mahdi ini membuat Legina makin gila lagi. Dia itu ngebuat tato di lengannya yang isinya itu adalah puisi romantis dengan singkatan nama si Ketut Legina. Cinta butanya si Legina dan mata duitannya Mahdi ini bersatu dan akhirnya mereka itu merencanakan hal yang lebih gila lagi. Mahdi itu tergila-gila sama hartanya Nasruddin. Sementara Legina itu udah tergila-gila sama si Mahdi. Jadi karena kombinasi yang aneh itu, mereka menciptakan rencana untuk menghabisi Nasruddin. Tujuannya cuma satu, agar mereka bisa sepenuhnya menguasai harta Nasruddin. Lalu pada Februari 2021, Legina menyuruh Mahdi pindah. Dia bahkan memberi uang agar Mahdi itu bisa kos di dekat rumahnya di kota Arso. Tujuannya itu biar mereka bisa ketemu lebih mudah setiap hari. Sejak Mahdi pindah, Legina itu setiap hari datang ke kosannya tanpa sepengetahuan suaminya. Hubungan mereka itu makin erat dan rencana jahat mereka pun tersusun. Lalu pada bulan April, mereka siap beraksi. Mereka punya 3 rencana. Rencana pertama, Mahdi akan berpura-pura merampok toko emas Nasruddin, lalu menusuknya saat Nasruddin ada di sana. Tugasnya Legina adalah memberi info kapan toko sepi. Tapi mereka menunggu, terus menunggu. Tapi toko Nasruddin tuh selalu aja rame. Jadi rencana pertama itu gagal total. Rencana kedua ini, mereka mencoba menggunakan racun. Mereka akhirnya membeli obat kutu air. Legina memasukkan obat itu ke dalam susu, terus dia ngasih susunya ke Nasruddin. Tapi setelah Nasruddin minum susu, nggak ada reaksi apapun. Kayaknya mungkin bener ya, susu itu bisa menetralisir racun. Bahkan gue juga kalau makan yang pedes banget, itu minumnya susu, biar nggak sakit perut. Lalu rencana ini pun juga gagal. Rencana ketiga. Kali ini, mereka mencari hal yang lebih goib untuk menghabisi Nasruddin. Mereka mencari seorang dukun santet, lalu Legina membayar dukun itu sebesar 50 juta untuk menyantet suaminya. Mereka menunggu dan menunggu dan menunggu. Tapi berhari-hari kemudian, Nasruddin masih sehat-sehat aja. Gagal lagi. Terus mereka balik ke dukun itu dan malah nambah 50 juta lagi. Total 100 juta mereka keluarin buat nyantet si Nasruddin ini. Tapi ya, tetap gagal. Karena terus-terusan gagal, Legina itu akhirnya datang ke kosnya si Mahdi. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke cara pertama, pura-pura ngerampok si Nasruddin. Tapi kali ini bukan di toko emas, melainkan di jalan. Mahdi bahkan menyewa 2 orang lagi buat ngebantu eksekusinya. Senin sore, tanggal 28 Juni 2021, Legina mengajak Nasruddin keluar, pura-pura buat berobat mata di apotek Kimia Farma Jayapura. Jam 5 sore, mereka berangkat. Sementara itu, Mahdi dan 2 temennya itu udah siap-siap. Mereka itu udah nyewa mobil Avanza hitam dan mulai membuntuti mobil Nasruddin dan Legina sejak mereka sampai di apotek. Jam 7 malamnya, Legina itu udah selesai berobat. Dia langsung ngabarin Mahdi buat siap-siap karena mereka itu udah mau pulang. Tapi Mahdi itu malah nyuruh Legina buat pulang lebih malam lagi. Alasannya, jalan tuh masih belum begitu sepi. Dia itu butuh kesunyian untuk kejahatan brutalnya. Lalu Legina pun nurut. Dia ngajak suaminya ke Mall Matahari Jayapura buat makan dan beli parfum. Tujuannya cuma buat mengulur waktu sampai Jayapura itu benar-benar sepi. Lalu jam setengah 10 malam, setelah memastikan jalan pulang sepi, barulah Legina itu ngajak Nasruddin pulang. Sepanjang jalan, mobilnya si Mahdi itu terus membuntuti mereka dengan jarak dekat. Lalu saat memasuki jalanan yang sepi, mobilnya Mahdi itu langsung nyelinap dan nyetop mobil Nasruddin. Mahdi yang pura-pura jadi polisi langsung turun mobil. Dia nyuruh Nasruddin keluar. Merasa nggak ada salah apapun, ya Nasruddin keluar aja dengan pedenya. Dia turun dari mobil. Nah, tapi disitulah serangan dimulai. Mahdi tanpa basa-basi langsung menusuk perut Nasruddin berkali-kali. Nasruddin berusaha menghindar dan langsung masuk ke mobil, berusaha berlindung di sisinya si Legina. Belum sempat nutup pintu, Mahdi itu menusuknya lagi sampai berkali-kali tanpa ampun. Nasruddin pun tersungkur di pangkuan Legina dan udah nggak gerak lagi. Lalu Legina, dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak melawan, dia juga nggak teriak bela suaminya. Dia cuma diam melihat suaminya yang bersimbah darah di pangkuan dia. Setelah memastikan suaminya nggak bernapas lagi, Mahdi mengambil tasnya si Legina dan beberapa barang berharga di mobil. Ini semua tuh udah disetting seolah-olah kejadian itu adalah perampokan atau pembegalan. Lalu Mahdi tuh langsung balik ke mobilnya, tapi dia tuh nggak langsung jalan. Di dalam mobil, dia tuh masih sempat membersihkan baju dia dan wajahnya dari noda merah. Legina di mobilnya juga sibuk menghapus semua jejak Mahdi yang tertinggal di mobil. Semuanya dilakukan dengan sangat dingin dan terencana. Nah, tiba-tiba nih ada kendaraan lain yang lewat. Disinilah aktingnya Legina dimulai. Dia langsung pura-pura histeris, keluar dari mobil,
dan langsung minta tolong. Pengendara yang lewat itu pun berhenti berusaha nolong dan kaget melihat kejadian itu. Pengendara ini langsung merekam situasi kejadiannya buat bukti dan jaga-jaga. Melihat ada kendaraan lain yang berhenti, Mahdi langsung buru-buru. Dia langsung jalanin mobilnya dan kabur ke tempat persembunyiannya. Legina pun menangis histeris. Dia bilang kalau suaminya itu ditusuk perampok. Pengendara itu pun dia langsung telepon polisi. Mereka pun membawa tubuh Nasruddin ke rumah sakit di Jayapura. Di rumah sakit, polisi mulai berdatangan. Legina langsung ngabarin keluarga Nasruddin dengan tangisan histeris kalau mereka baru aja dirampok. Malam itu juga, keluarga Nasruddin tuh berdatangan. Mereka semua menangis dan mengutuk perampok keji itu. Tangisan Legina itu benar-benar berhasil meyakinkan semua orang di sana. Banyak yang kasihan, menganggapnya sebagai istri korban yang harus kehilangan suami yang sangat dia cintai. Lalu setelah Legina itu ditenangkan, karena dia dipastikan selamat tanpa luka apapun, polisi mulai bertanya tentang kronologi kejadian. Dengan isak tangis, Legina menjelaskan bahwa mereka itu dirampok oleh orang yang gak dikenal. Dia itu ngaku gak sempat melihat ciri-ciri wajah pelaku, bahkan gak ngelihat plat dan jenis mobil dia. Tapi, kan polisi gak bodoh ya. Mereka tuh lihat kayak ada yang janggal banget. Kejanggalan pertama adalah si Legina itu gak ada luka apapun. Bahkan goresan sedikit pun gak ada. Padahal, perampok yang keji itu biasanya akan menghabisi semua saksi. Kenapa Legina dibiarkan? Ini menunjukkan kalau pelakunya itu emang gak niat atau gak berusaha menyerang si Legina. Kejanggalan kedua adalah di tubuhnya Nasruddin itu ditemukan 27 tusukan. Kondisi seperti ini biasanya dilakukan oleh pelaku yang punya dasar dendam atau masalah pribadi yang sangat dalam. Dari sinilah polisi mulai curiga kalau ini semua tuh bukan kasus perampokan biasa. Mereka mulai mendalami penyelidikan, menginterview semua keluarga Nasruddin buat mastiin apakah Nasruddin tuh punya musuh atau pesaing bisnis. Ternyata, keluarga Nasruddin tuh bilang kalau dia tuh nggak punya musuh. Tapi, Nasruddin ini emang sering bermasalah. Masalahnya, ya sama istrinya sendiri. Karena Legina ini udah berkali-kali selingkuh, yang bikin mereka tuh jadi sering bertengkar. Kecurigaan polisi pun makin dalam mengarah ke si Legina. Polisi seperti menyusun puzzle dari kejanggalan-kejanggalan yang ada. Nggak ada luka, perselingkuhan, dan 27 tusukan. Saat itu, Legina tuh selalu kelihatan histeris, stres, bahkan linglung. Di proses pemakamannya pun, dia tuh selalu kelihatan kayak nggak terima kehilangan suaminya. Aktingnya itu bener-bener gokil banget. Polisi terus mengamati, tapi sempat buntu karena nggak ada bukti baru yang kuat. Sampai beberapa hari setelah kejadian, polisi akhirnya menemukan titik terang dari mana kasus ini harus dipecahkan. Ingat pengendara yang sempat ngebantuin si Legina tadi kan? Ternyata dia tuh ngasih rekaman video dia tuh ke polisi. Dan dari video itu, terekam mobil Avanza hitam yang dikendarai pelaku yang lagi kabur. Mobil itu tuh persis banget sama mobil yang terekam di CCTV apotek. Di CCTV apotek, mobil Nasruddin tuh emang kelihatan diikuti satu mobil Avanza hitam yang mencurigakan. Beruntung, dari rekaman CCTV itu, polisi berhasil menganalisa plat mobilnya. Polisi langsung menelusuri pemilik mobil. Ternyata, mobil itu adalah mobil rental. Pemilik rental memberikan informasi bahwa yang menyewa mobil di waktu kejadian adalah seorang warga negara Afghanistan bernama Mahdi Marbani. Dengan mengantongi identitasnya Mahdi, polisi itu langsung memburunya. Dan gak butuh waktu lama, Mahdi itu ditangkap di Bandara Sentani, Jayapura. Saat itu, dia tuh lagi nunggu keberangkatan pesawat. Ternyata, dia tuh udah berencana kabur ke Makassar di Sulawesi Selatan. Setelah diperiksa dan diinterogasi habis-habisan, Mahdi itu akhirnya menyerah dan mengakui semuanya. Dia bahkan mengakui kalau ini tuh dia lakukan bersama pacarnya, Ketut Legina. Kecurigaan polisi selama ini ternyata bener. Polisi pun langsung nangkap si Legina di rumahnya. Setelah diperiksa dan diinterogasi juga, Legina tuh udah nggak punya pilihan lain selain harus ngaku semua perbuatan dia. Saat itu, semua keluarga Nasruddin tuh bahkan warga di sana bener-bener kaget bukan main. Pelakunya ternyata adalah istri Nasruddin sendiri, orang yang paling histeris dan nangis-nangis di rumah sakit. Lalu pada akhirnya, Mahdi Marbani dan Ketut Legina itu dijatuhi hukuman yang setimpal. Mereka berdua divonis hukuman penjara seumur hidup.